Gimana Bang? Alhamdulillah akhirnya datang juga di tempat kawan. Boba Bang Jul. Bobalo namanya. Oh Bobalo, iya oke Bobalo. Jadi kami nak silaturahmi dulu dengan Bang Jul. Kita nak lihat gimana usahanya sekarang. Oke langsung ya. Hai bro. Halo Bang Jul. Halo kawan. Hello everyone. Hello everybody. Say hello. Say hello. Hai, jangan lupa subscribe dulu dong. Nah, jadi hari itu kami aja ada di apa namanya ya? Bobalo Bang Jul. Bobalo. Sedap ki Bang. Menunya. Nah. Oke, jadi itu adalah sahabat kita, kawan kami. Cerita dong lah Abang cerita. Bang Jul tuh ya, alhamdulillah banyak ya di ide-ide segarnya ya. Betul. Musim pandemi itu. Tinggal kita bisa nanya-nanya sama Bang Jul sekalian kita review juga minumannya. Gimana rasanya jadi mahasiswa kuliah yang belum selesai tapi dan bisa kuliah dan tidak dapat uang jajan tapi tetap produktif. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang kita akan review dulu tempat Bang Jul dan kita tanya-tanya gimana rasanya jadi mahasiswa yang kreatif. Oke, let's go. Jadi Bang Jul nyampe kok Di proses pertama sebelum kita mola es biasanya siapkan es batunya. Jadi saya pakai 2 es batu, yang satu es batu besar, yang kedua yang halus yang pakai mesin tradisional ya Bang? Supaya esnya dan mudah dan mudah hancur. Jadi tetap kualitas dinginnya terasa. Oke. Dan Bang Jul nak bikin apa tuh Bang Jul? Saya nak buat es boba di dengan es kepal. Teknik rasa apa yang ada? Ini kebetulan kita original dan green tea sebetulnya, tapi bergaji ya. jadi itu yang membedakan es kepal itu di situ atau es boba masih menggunakan metode tradisional. Lihat coba kita dekati ya bagaimana dia menggesek es batu buah. Nah ditukuk lagi. Ada gergaji, ada palu. Pokoknya kalau lo bisa jadi teti saya yang spesial dari Bang Jul. Jadi sekarang dia mau bikin pesanan kita yang kedua yaitu boba milk susu spesial. Bobanya ada susu bubuk sama susu krim sama susu kental manis. Banyak susu yang di sini. Kamu kalau di sini pasti jamin seger. Kita coba dulu ya. Rasanya seger. Ada gurih-gurih di mana gitu. Rekomendasi banget untuk cuaca panas. Yang lagi kepanasan mau cari yang segar-segar datang ke sini. Dia juga kalau bisa antar dari order yang dekat-dekat. Nah, juga kita juga bisa request code ataupun pakai nama, pesan pakai nama atau Sergas ya? live scan. Misal contoh tiada hari tanpa boba. Ada kue tasnya ya Bang.
nih. Terus ada tulisannya di quotes-nya. Tiada hari tanpa boba. Iya. Boba ibaratkannya adalah kehidupan. Jadi kita ada hidup panas dan dingin. Nah, itu kita saatnya panas, udah kita cicipi boba Bang Ujul tuh. Boba lo. Kalau aku tiada hari tanpa kamu. Tanpa kamu. Sebagai kita review lo. Rasain Bang Juli. Jadi susu sama boba-bobanya agak kental, jadi manisnya langsung nyampe ke tenggorokan banget. Oke, coba lagi. Mantap, Mantap. sesuai dengan pedes. Harga murah ya bang? Harga murah banget betul. Segelas Taiki cuma 5.000 dan boba original dijual 6.000. Tapi kan murah karena ya kita menyelesaikan lokasi juga lah. Jadi bagaimana kita buat minuman enak atau melakukan Original yang dari bobanya, autentiknya boba, tapi harganya murah. murah. Pokoknya kita lihat situasi juga nih. Karena kita juga berada di mungkin kalangan genre, jadi kalangan perempuan, laki, anak-anak, bukan anak-anak ini juga anak-anak pesan Taiki untuk membawa. Jarang banget jual boba. Itu salah satu bisa ini Bang Ijul. Nah, ada yang lucu dia. Udah nanti. Mau beli apa? Beli apa? Oh, udah pada ngantri geng. Ngantri es boba. Jadi selain di tempat Bang Jul ada es dan gorengan, di sini ada menu baru kita. Apa ya kakak menunya? Pentol kerikil nih Bang Jul. Oh, namanya pentol kerikil. Jadi kita akan lihat, kita akan review juga pentol kerikilnya. Oh. Ya, pokoknya nanti kalau di sini udah komplit ya, ada buat nyemil, ada buat makan, ada buat minum. Let's go, kita lihat. Nah, ke kawan-kawan, jadi sekarang kita sudah bersantai bersama Bang Jul setelah tadi dia sibuk melayani pelanggannya. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Kita juga Alhamdulillah baik. Jadi hari ini sebenarnya tujuannya adalah untuk apa ya bang ya? Kita lebih banyak sih kita bercerita Bercerita. tentang bagaimana sih Abang Ijul lebih memulai usahanya itu. Inspirasinya dari mana? Kan bukan mumpung sih, tapi kita dihadapkan dengan berbagai macam cobaan. Pertama itu pandemi tuh ya. Yes. Nah, ya kalau kita mungkin bisa Sharing. memetik hikmahnya lah, sharing di sini. gitu. Mungkin Karena kita bisa jadi inspirasi kita di sini gitu, seperti. Silakan Siap. bang. oke. Jadi gitu awalnya mengapa kita bisa terjun ke dunia industri minuman. Wah, industri minuman nih. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang baru sih bagi saya. Dulu diawali pada tahun awal kuliah yang jelasnya pada tahun 2016. Nah, 2016 2017 lah gitu. Sebetulnya niatnya sederhana untuk ngisi kekosongan karena saatnya belum tahu arti kerjaan yang sesungguhnya gitu lah. Oh. Jadi libur sekolah nyari kesibukan ya udah GGN saat mikirkan hal yang lain. Nah, berlanjutlah ke sekarang 2018. Pernah dulu buat yang trennya es kepal Milo dulu Kepal Milo. Pertama. Nah, Awal-awal jadi- kuliah. Iya, awal-awal kuliah. Malah es kepal Milo. Pokoknya setiap kuliah balik bikin sesuatu gitu. Libur. Nah, libur balik kampung bikin sesuatu, hal yang baru gitu. Kuliahnya di Saya kuliah di ISI Jogja kebetulan. Jogja. Nah, Udah, saya kawannya. Oh, iya. Kawannya. tetangga saya. Itu senior saya. Saya kemarin dari Jogja, saya di mana? Ulung Sikit, di Ulung Sikit. Oh, di Jawa Tengah, Sejawa lah, sejawa. Jawa Tengah. Oke, lanjut. Jadi tahun berikutnya 2019 pernah dulu trennya es Taiti ya dulu kan. Es kepal Milo SIT. Iya tadi. Jadi balik ngobrol dengan kawan-kawan di Jogja, apa yang bisa kita bawa ke kampung sambil ngisi waktu libur. Dapatlah menu baru Taiti. Ya udah. Pas libur balik kita jalankan dan alhamdulillah. Nah, yang sekarang kan agak viralnya boba ya. Boba drink di mana-mana sedang hangatnya boba. Minuman asal Taiwan, Tiongkok atau apa ya? Intinya dari Cina lah deh. Oh, jadi dari baik. luar lah ya. Nah, dari luar. Indonesia. Jadi kebetulan mulai masuk ke Indonesia di
ke pelosok-pelosok juga udah banyak dijual boba, dan bahan bakunya pun udah mudah didapat gitu. Kan kemarin kan kalau di retail tempat-tempat makannya banyak orang jual boba-boba kan nih, yang apa namanya, yang tinggal direbus ya kan, yang bulat-bulatnya. Yeah. Jadi menurut saya pribadi mandangnya itu bukan sekedar nyari duit atau gimana sih, karena kita pun udah ngerti juga gimana nyikapi keresahan gitu, persoalan-persoalan yang ada gitu. Kita menyikapi gitu kan nih. Nah, jadi saya mandangnya dari segi prosesnya aja sih, proses bagaimana kita mengelola hal yang kecil ya, intinya ya. Bukan. Jadi sekarang intinya gitu Bang. Bang Jul kan kuliah kan, kuliah, jadi istilahnya intinya daripada sekarang lagi pandemi, kuliah online ya Mas? Online Ibu. Kuliah online, kalau online di rumah otomatis Anda dapat uang jajan kan nih. Anda dapat uang jajan, nak jalan ambil duit, jadi diputarlah otak ke bikin jualan. Istilahnya mungkin ada sedikit bukan inspirasi, kata-kata sih untuk kita yang istilahnya kita ya mahasiswa yang agak kuliah atau yang udah tamat kuliah, daripada nganggur si kerajaan, kasih sedikit saran demikian. Ya Allah. Jadi kembali ke yang tadi, kita bukan bicara tentang keuntungan yang didapat sebetulnya, tapi pengalaman ya. Kita berkaca dari sih. Nah, bagaimana cara kita mengelola, memutar pemasukan agar bisa tetap berjalan lah intinya, agar bisa jalan-jalan hari Minggu ke pantai bahari. Suka kayak jualan. Alhamdulillah suki lalu. Dan malu Bang ya? Kita bahas malu dulu lagi. Harus ditekankan harus kita tekankan malu. Kita bicara malu sebetulnya ya hal-hal yang kita sekiankan dulu lah, kita belakangkan dulu lah guys. Banyak kita jalan-jalan keluar kan, banyak kawan-kawan kita tuh usaha-usaha muda yang pengusaha muda yang merintis bahkan artis-artis pun kadang dia berawal dari usaha kecil-kecilan. Nah, yang satu hal yang memotivasi saya juga semari, ada kawan-kawan seniman ya di luar lah kawan-kawan seniman, karena masa pandemi kan dia dan bisa memproduksi itulah karyanya, dan bisa produktif ya. Jadi dia berinisiatif untuk membuat sesuatu, jualan es gitu, dan sama lu gitu. Karena memang prosesnya yang membuat kita dewasa kalau berpikirnya gitu, bahwa bukan material aja, tapi membangun mental kita sebenarnya. Betul, intinya ya, kalau kita istilahnya kita mau kuliah ke, istrinya kita udah selesai kuliah ke, yang satu yang harus kita tanamkannya dan mulai gengsi. Ya, gengsi harus kita hilangkan. Keduanya istilahnya, untuk sampai kapan sih kita nak minta dengan orang tua? Seperti itu. Menurut saya sih seperti ya, karena istilahnya saya pun bekerja di istilahnya di suatu tempat kerja, di sini pun saya bangun gerobak kecil-kecilan kita orang dan malu kayak kau jualan itu gitu tuh, untuk apa kita mau daripada kita kerja yang lain betul, halal seperti ya. Itu kan kita istilahnya kuliahnya di luar. Apa sih rasanya bedanya kalau di luar sama di situ? Kita rasa kita bawa ke situ, apa kayak udah ada ide-ide yang baru yang akan kita munculkan. Kalau dari Bang Jul dulu yang hari itu kita datangi tempatnya, mungkin juga bisa diceritain bagaimana sih pengalaman apa yang Bang Jul dapat entah di tanah rantau lah. Alhamdulillah kan Bang Jul kuliahnya di Jogja. Di Jogja kan identik dengan berbagai macam kebudayaan, kesenian, ataupun banyak sekali pengalaman yang bisa diambil sini. Nah, mungkin apa itu yang mempengaruhi Bang Jul sampai atau istilahnya ilmu atau yang bisa dibagikan untuk kawan-kawan. Jadi kita enggak usah mandang kita kuliah di luar tuh lebih pintar atau kita kuliah di dalam tuh lebih gimana, enggak, tapi pengalamannya lebih ke pengalamannya. Mungkin Bang Jul bisa sharing lah gimana sih yang didapat. Oke, silakan Bang Jul. Sebenarnya kita dan juga kita harus berpikirnya bisa melihat situasi, membaca pasar yang ada di situ gitu.
dimanapun kita berada, misal kita berada di kota ya kita harus bisa ngelihat pasarnya kota. Ini kita ada di kampung, nah kita harus bisa menyesuaikan kondisi yang ada di kampung ya. Yang penting satu hal ya, apapun harus kita buat unik dan kreatif. Ya. Walaupun segelas es biasa yang siapa pun bisa membuatnya, tapi karena kita Berbeda. kreatif, kita unik, kita beda akan menghasilkan sesuatu Seni yang bagus. intinya ya estetik. Ini kan estetik. Ya estetik. Intinya ya lah harus bisa membaca pasar yang pertama, kedua harus membuat sesuatu yang unik, kreatif dan dilakukan dengan kreatif. Oke. Jadi pokoknya seperti itulah kawan-kawan, istilahnya pesan dari saya sih seperti itu. Selama masih muda, keringat kita masih bisa, badan kita masih bisa untuk digerakkan, lakukanlah hal-hal yang lebih produktif istilahnya. Main boleh, jalan boleh, setidaknya kau bisa untuk berguna untuk dirimu seorang lah. Alhamdulillah. Yalah, yang penting kita pun nak main ataupun nak butuh sesuatu kan istilahnya kita ada usaha. Jadi usaha yang kita jadi bangga gitu. Kita dapat sesuatu, contoh kita nak beli baju. Tapi kita bagaimana sih bisa beli baju dengan pakai duit kita seorang. Jadi itu suatu kebanggaan. Nah, itu kan Bang Jul salah satunya, dia juga yang sepengetahuan saya kan berhubung berkawan jadi dengan Bang Jul. Jadi kita suka jalan-jalan juga, kita kemana-mana sampai-sampai imbang ya. Jadi ketika kita nak kemana-mana pun bisa diimbangi. Oh duit itu berapa, pakai duit siapa. Jadi kan alhamdulillah ya. Jadi kita bisa berguna juga di dua sisi. Jadi sangat bermanfaat. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja dengan Bang Jul itu intinya. Intinya dalam konten itulah yang jelasnya, ke satu kau tak boleh gengsi, kedua tak boleh supan. Buktikan dengan orang tua kita kakak kuliah, kita harus bisa, meskipun kita masih belum bekerja di bidang kita, setidaknya kita bisa mengurangi beban orang tua. Nah kerjanya apa yang penting kan halal dan bisa istilahnya dan lumayan nih. Jadi kita tinggal di kampung bukan berarti kita dalam kampung sehari kira-kira pendapatan omset nominal kira-kira jangan ada usah range-nya aja lah, kira-kira dari sehari berapa ya dalam sehari ya. Kalau usaha kecil-kecilan di situ lah yes, dalam sehari pala 1, pala 2, pala 1 pala 2 ada ke Jawa ya. Kalikan 30 hari kan dah lumayan sampai nak balik kan. Nah, dan juga kalau insya Allah kami bertiga itu ada yang nak bikin project, mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan apa yang istilahnya yang ada dalam otak kami itu kami tuangkan dalam suatu bentuk kreativitas. Kreativitas. Mudah-mudahan minta dukungannya untuk kawan-kawan CBB, mudah-mudahan kita bisa. Siap. Jadi terus semangat, masih muda. Sana kerja tolen, jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga kita. Nah, jadi balik lagi, jadi konten itu kita bukan maksud menggurui kawan-kawan, tapi kita sharing, kita sharing bagaimana kita caranya usaha lah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita santai ya. Bila-bila kita ya buat kisah inspiratif aja, entah dari sapi ataupun kita ada project kawan-kawan entah ada request, kisah inspiratif yang bisa kalian bikin, insyaallah kami bikin. Insyaallah kalau kami bertiga dah berjumpa, kami pasti membicarakan yang indah lah. Indah skip. Terima kasih Bang Jul. Siap. Mudah-mudahan usahanya makin lancar. Mudah-mudahan kita buat ke outlet selanjutnya, dan mudah-mudahan kami berdua pun bisa menyusul membuat buat APK insyaallah. Dan mudah-mudahan dan kawan-kawan jangan lupa dukung channel kami. Terima kasih sudah nonton. Channelnya apa nih? Saya lupa. Jawai. Dan jangan lupa juga mampir ke tempat Bang Jul di Desa Sungai Baru. Simpang 3. Boba murah. Nah, itu bobanya. Oke. Terima kasih Bang Jul. Kita cicip loh. Kita ada goreng pisang juga kan, ada gorengan. Cheers. Istirahat. Itu sudah iya. Oke, sampai jumpa di untuk sharing and caring selanjutnya. Untuk kesuksesan yang akan datang kita cheers loh. Cheers. Agustus
Insya Allah Agustus tahun depan ada sesuatu yang baru. Siap. Amin.